Mohon saya dimaafkan jika saya terpaksa membuat dan mengupload video ini. Juga video ini dibuat secara spontan, live, dan tanpa teks. Serta saya memohon arahan dan petunjuk kepada Bapak penegak hukum apabila saya salah mengupload video ini sesuai aturan yang berlaku dalam bermedia sosial. Perkenalkan, nama saya Hastan, pekerjaan ojek online, dan tinggal di salah satu kamar kos yang berlokasi di kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semua. Sesuai perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sekitar 3 bulan yang lalu, tentang pemberantasan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat banyak di dalam negeri Nusantara kita ini. Mereka pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat kecil dengan cara-cara menipu dan bunga yang tinggi, dengan jalan nagihnya mengancam, sehingga masyarakat kecil kita mengalami permasalahan dan bisa menimbulkan permasalahan yang lain secara berentetan dan berkepanjangan. Kemudian pada kenyataannya hal tersebut, pinjaman online tersebut melakukan penipuan dengan ancaman-ancaman, bukan saja terjadi pada pinjaman online ilegal itu, namun juga terjadi pada finance atau pembiayaan kendaraan yang kenyataannya saya alami sendiri. Secara garis besar kronologisnya seperti ini. Beberapa bulan setelah menikah, saya dan istri menyimpulkan dan memutuskan untuk membuka usaha kecil, yaitu jualan nasi kuning. Kami hanya memiliki sebuah atau 1 unit motor yang BPKB-nya juga masih ada di dalam pembiayaan dengan nilai tebusan 4.650.000. Kemudian saya mengajukan ke pembiayaan tersebut, tidak bisa, karena saya pernah menunggak beberapa bulan saat awal terjadinya COVID-19, sehingga untuk nama saya ngambil kredit di pembiayaan itu, Adira, pembiayaan Adira ya, di kota Makassar, tidak bisa lagi karena nama saya cacat. Kemudian saya mencoba untuk mencari pembiayaan lain, dan sebuah pembiayaan yang terletak di Jalan Rapocini Raya di kota Makassar itu memberikan jalan untuk bisa memberikan pinjaman, karena saya tidak bisa pakai nama saya lagi, maka mereka menyampaikan untuk mencari nama lain, yaitu istri saya yang terdaftar atau yang bermohon. Kemudian saya menyampaikan bahwa BPKB motor saya itu masih ada di pembiayaan Adira,
Kemudian pembiayaan lain tersebut menyampaikan bahwa akan diadakan penebusan oleh pembiayaan tersebut. Boleh katanya. Yang kesemuanya itu dilakukan oleh orang-orang atau staf pembiayaan tersebut. Kemudian berjalan seorang oknum yang mengurus proses ini menyampaikan ke saya bahwa semua pegawai atau yang berwenang untuk menebus BPKB saya di pembiayaan Adira itu sibuk, dan mengatakan kalau boleh saya sendiri yang mengambil BPKB tersebut di pembiayaan Adira, kemudian mengantarkan ke pembiayaan yang akan membiayai BPKB saya tersebut. Setelah dana ditransfer ke saya dan saya mengambil BPKB, maka saya mengantarkan BPKB tersebut ke kantor pembiayaan beserta istri. Dan singkat kata, mereka bertanya kepada saya, berapa nominal permohonan saya? Saya sampaikan saya butuh 11 juta. Mereka menyampaikan tidak boleh, karena yang bermohon udah tangan kedua, yaitu istri saya, sedangkan nama yang di BPKB itu nama saya sendiri. Di bawah 11 juta katanya. Tapi mereka akan mengusahakan untuk mencairkan 11 juta dengan tenor 12 bulan sesuai permintaan saya, 12 bulan. Kemudian mereka menyampaikan bahwa jika permintaan saya tersebut disetujui, maka dananya akan masuk ke rekening istri saya. Setelah dana masuk ke rekening istri saya sebesar 6.700.000 sekian, itu dananya langsung saya pakai dan habis untuk membeli peralatan atau perlengkapan jualan yang telah kami rencanakan. Kemudian beberapa hari kemudian pihak finance ini menginformasikan bahwa dana yang kami terima itu lebih, dan kami harus mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada pihak finance saat itu juga sebesar 4.650.000. Yang mereka maksudkan adalah dana talangan dari pembiayaan Adira ke pembiayaan yang membiayai kami. Itu tidak ada penyampaian sebelumnya kepada kami. Setelah mereka sampaikan dan saya ditekan untuk harus mengembalikan dana tersebut, saya menyampaikan kepada mereka bahwa saya siap mengembalikan dana tersebut, tapi tidak boleh saat itu juga. Saya tidak mempunyai kemampuan saat itu juga. Mereka mengatakan tidak boleh saat itu juga, harus dikembalikan. Dan keesokan harinya saya terlebih dahulu berkomunikasi dan menyampaikan kepada pihak-pihak finance atau pembiayaan tersebut untuk datang ke kantor mereka dan membicarakannya. Mereka menolak dan mengatakan tidak usah datang, tolong diselesaikan segera atau sekarang. Jika tidak, maka kendaraan yang saya BPKB-nya yang saya jaminkan ke pembiayaan tersebut akan dititik. Seperti itu. Kemudian saya mencari solusi
menanyakan kok bisa seperti ini. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penyampaian atau pesan dari pimpinan mereka. Selanjutnya saya tanyakan, apakah boleh saya bertemu dengan pimpinan Anda? Mereka mengatakan tidak boleh. Selanjutnya saya berbicara dan mereka menyampaikan atau memberikan kepada saya nomor telepon pimpinan kredit mereka. Setelah saya berkomunikasi dengan pimpinan kredit mereka yang saya tak tahu namanya, saya berkomunikasi, kemudian pimpinan mereka menjawab dia tidak tahu akan hal itu. Dia sudah menyerahkan kepada stafnya B. Namun saya sampaikan kepada pimpinan mereka bahwa Bapak kan pimpinan di sini. Kok tidak bisa tahu? Apalagi ini merupakan kesalahan staf-staf Bapak. Bapak harus bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan ini. Namun saya dipimpong dan disampaikan bahwa berurusan dengan B. Kemudian beberapa hari kemudian saya datang ke kantor mereka dan mereka tidak mau menerima kehadiran saya di kantor mereka. Bahkan saya digiring ke warung kopi tidak jauh dari kantor pembiayaan tersebut. Mereka berlima menggiring saya dan menekan untuk mengembalikan dana talangan tersebut hari itu juga. Karena saya tidak mempunyai kemampuan berusaha untuk mencari solusi sampai ke pimpinan mereka itu tidak menemukan jalan. Saya kebetulan bertemu dengan Babin Kamtipmas wilayah itu, kemudian menyampaikan permasalahan yang saya alami dan meminta kepada Babin Kamtipmas tersebut untuk memfasilitasi atau membantu sehingga ada solusi atau jalan keluar yang baik. Namun tak kunjung juga ada solusi. Kemudian selanjutnya saya bertemu dengan Babinsa wilayah tersebut juga. Saya sampaikan permasalahan tersebut dan memohon untuk dimediasi agar ada solusi yang terjadi dalam persoalan tersebut. Dan tak ada juga solusinya. Kemudian mereka sering datang ke tempat kos saya, menekan, mengancam, bahkan saya dipaksa untuk bertanda tangan membayar uang tebusan tersebut dan bertanda tangan di atas materai dengan jaminan motor itu juga. Dalam pembicaraan tersebut, mereka berlima datang ke tempat saya. Dalam pembicaraan tersebut telah saya sampaikan bahwa ini sebuah pelanggaran. Anda membawa saya, menekan saya ke sebuah pelanggaran, yaitu penipuan, menggadaikan satu unit kendaraan kepada dua tempat. Itu adalah penipuan. Saya sudah sampaikan kepada mereka, tetapi mereka tetap ngotot dan menekan saya untuk bertanda tangan. Setelah saya bertanda tangan, kemudian saya membayar sekali, dua kali, tiga kali. Ketiga kali, pembayaran yang ketiga sempat terlambat. Namun mereka siang malam SMS ke saya, menelpon saya, bahkan sering kali datang ke tempat kos saya
mengancam istri saya kalau terlambat sehari akan dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan. Sehingga karena saya pengantin baru, ya istri saya juga masih muda, itu ketakutan dan sempat minggat dari tempat saya selama beberapa waktu. Kemudian mereka datang dengan ancaman seperti itu. Bahkan ada oknum di antara mereka yang biasa datang ke tempat saya menyampaikan bahwa istrinya pun akan turut datang ke tempat saya untuk membuat suasana jadi gaduh. Demikian ceritanya. Oh ya, kemudian langkah selanjutnya saya bertemu dengan salah seorang personil Polda Sulawesi Selatan, kemudian menyampaikan hal ini, dan pendapat beliau mengatakan ini adalah pembodohan, ini adalah penipuan, dan silahkan Anda laporkan. Itu penyampaiannya. Sampai di situ. Kemudian dengan saya uploadnya video ini, saya sebagai masyarakat kecil Indonesia bermohon dan berharap kepada pemerintah dan pejabat terkait serta Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan menyempatkan sedikit ruang untuk memperbaiki hal-hal seperti ini. Semoga saja hal ini terhenti kepada saya sebagai masyarakat kecil yang memang membuat resah, pusing, dan sangat menyusahkan. Serta masyarakat atau teman-teman jika mengalami hal yang sama atau hal yang serupa dengan hal yang saya alami, silahkan ketik komentar di bawah. Selaku masyarakat kecil, dengan saya menguploadnya video ini, bermohon dan berharap agar pemerintah bisa meluangkan sedikit ruang untuk hal ini. Juga kepada pihak pembiayaan atau finance dapat merupakan pembelajaran yang selanjutnya koreksi, selanjutnya diperbaiki agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Saya kira demikian penyampaian ini. Mohon saya dimaafkan jika ada hal atau saya salah dalam membuat hal ini. Serta sekali lagi, selaku masyarakat kecil, memohon dan berharap kepada pemerintah untuk dapat membenahi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi